Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzuddin Fikriawan, mahasiswa semester 5 Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan terkait proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Job Crafting dan Psychological Wellbeing terhadap Employee Thriving, Analisis Komparatif PNS, P3K, dan Tenaga Outsourcing pada Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. Sebagai penugasan mata kuliah metodologi penelitian dengan pembimbing yaitu Ibu Ria Aulia. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada beliau karena sudah berbaik hati dan bersabar dalam membimbing saya selama ini. Selanjutnya, latar belakang proposal skripsi saya adalah sumber daya manusia merupakan aset strategis bagi organisasi, termasuk instansi pemerintah yang dituntut memberikan pelayanan publik secara optimal. Di era transformasi digital dan reformasi birokrasi, keberhasilan organisasi tidak lagi diukur dalam pencapaian kinerja saja, tetapi juga dari kemampuan menciptakan employee thriving. Kondisi psikologis positif yang ditandai dengan semangat atau vitality dan kemauan belajar berkelanjutan atau learning sangat krusial agar pegawai menjadi lebih adaptif, inovatif, dan tangguh dalam menghadapi dinamika lingkungan kerja. Dua faktor utama yang diyakini mampu mendorong terwujudnya employee thriving adalah job crafting dan psychological well-being. Job crafting merupakan perilaku proaktif pegawai dalam mendesain ulang pekerjaannya agar selaras dengan minat, kemampuan, dan nilai pribadinya. Sementara itu, psychological well-being adalah kesejahteraan psikologis yang memampukan pegawai mengelola tekanan dan berinteraksi positif. Ketika dua faktor ini terpenuhi, pegawai tidak hanya mampu bekerja lebih efektif, tapi juga memiliki motivasi intrinsik dan ketahanan mental yang lebih baik. Dalam konteks instansi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Perkebunan, Pertanian, upaya membangun employee thriving dihadapkan pada tantangan keberagaman status kepegawaian yang terdiri dari PNS, P3K, dan tenaga outsourcing. Ketiga kelompok pegawai ini memiliki perbedaan karakteristik yang signifikan dalam hal stabilitas karir, jaminan kerja, sistem remunerasi, serta akses pengembangan kompetensi. Perbedaan fundamental ini diyakini sangat mempengaruhi bagaimana masing-masing kelompok melakukan job crafting, merasakan kesejahteraan psikologis, dan mencapai tingkat thriving di tempat kerja. Meskipun banyak studi sebelumnya telah membuktikan hubungan positif antara job crafting, psychological well-being, dan employee thriving, mayoritas penelitian tersebut masih berfokus pada sektor swasta atau luar negeri. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian atau research gap yang signifikan pada sektor publik di Indonesia, khususnya mengkaji dan membandingkan ketiga kelompok kepegawaian tersebut secara terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi perumusan kebijakan SDM yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan pegawai pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian explanatory research atau penelitian exploratory yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel job crafting dan psychological well-being terhadap employee thriving. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengukuran variabel secara objektif melalui data yang dianalisis menggunakan teknik statistik. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional, yaitu pengumpulan data yang dilakukan pada satu periode tertentu, sehingga mampu menggambarkan kondisi responden pada penelitian berlangsung. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian yang terdiri atas pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan tenaga outsourcing. Mengingat populasi terdiri atas beberapa kelompok dengan karakteristik yang berbeda, teknik pengambilan sampel menggunakan
proportionate stratified random sampling agar setiap kelompok memiliki peluang yang proporsional untuk menjadi responden. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan hanya 5%, sehingga diperoleh jumlah responden yang representatif terhadap populasi penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel independen, yaitu job crafting sebagai X1 dan psychological well-being sebagai X2, serta satu variabel dependen yaitu employee thriving, yaitu Y. Variabel job crafting diukur berdasarkan dimensi increasing structural job resource, increasing social job resource, increasing challenging job demand, dan decreasing hindering job demands. Variabel psychological well-being diukur berdasarkan 6 dimensi menurut Thrift, sedangkan employee thriving diukur melalui dimensi learning dan vitality. Seluruh variabel dioperasionalkan ke dalam indikator penelitian selanjutnya, disusun menjadi butir-butir pernyataan dalam kuesioner. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen utama penelitian yang disusun menggunakan skala Likert dalam 5 tingkat, mulai dari sangat tidak setuju dengan angka 1 hingga sangat setuju dengan angka 5. Selain data primer yang diperoleh dari responden, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa dokumen organisasi, laporan kinerja, regulasi, serta berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, job crafting, psychological well-being, dan employee thriving. Sebelum digunakan, instrumen penelitian akan diuji validitasnya dan reliabilitasnya agar mampu menghasilkan data yang akurat dan konsisten. Prosedur penelitian dimulai dengan penyusunan proposal berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, dilanjutkan dengan penyusunan instrumen penelitian serta pengajuan izin penelitian kepada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Setelah memperoleh izin, peneliti akan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden sesuai teknik sampling yang telah ditentukan. Data yang terkumpul kemudian melalui proses pengkodingan, tabulasi, dan analisis menggunakan structural equation modeling, partial least square atau biasa disebut dengan SAM-PLS, dengan bantuan perangkat lunak yaitu SMART-PLS 4. Tahap akhir penelitian adalah interpretasi hasil analisis, penyusunan kesimpulan, dan pemberian rekomendasi, serta penyusunan laporan skripsi secara lengkap. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.